Shalom, selamat pagi adik-adik. Mari kita persiapkan hati kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami mengundang Engkau hadir di tempat ini. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bahwa kita semua yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah semuanya disayang oleh Tuhan. Mari kita pujikan sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan, ya rawasawa, ya rawasawa, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ya Roh Yesus. Ya Roh. Bimbinglah aku ya Tuhan.
sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulu, Firman-Mu bagaikan sulu, agar ku tak sesat di jalan, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah aku ya Tuhan, bimbinglah aku ya Tuhan, ya Rabb. Di sepanjang jalan hidupku ya Rabb, Firman-Mu bagaikan sulu ya Rabb, agar ku tak sesat di jalan ya Rabb. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari kita berdoa ya untuk Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami ucap syukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu semua mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati anak-anak-Mu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu bisa masuk ke dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami boleh melakukan seturut kehendak Engkau. Urapi guru-guru kami semua Tuhan yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi dalam kebaktian online. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang tanggung jawab ya. Sebelumnya kita akan membaca di dalam Yeskiel 18 ayat 19 sampai 20. Mari kita buka Alkitabnya. Tante tunggu kalian bisa menyiapkan Alkitabnya dan duduk yang manis ya. Yuk kita baca semua. Yeskiel 18 ayat 19 sampai 20. Tetapi kamu berkata, mengapa anak-anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak-anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Nah, ayat yang ke-20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati.
Anak-anak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan menanggung tertanggung atasnya. Nah, ini kita sudah membaca di dalam Yesaya 18 ayat 19, bahwa kita tahu bahwa semua yang kita lakukan itu semua harus kita tanggung sendiri, ya. Bahwa di sini di dalam ayat yang ke-20 dikatakan bahwa orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, kita akan melihat di sini dalam konteks dalam kitab Yesaya, ya adik-adik ya, bahwa kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran akan perintah Tuhan. Ilustrasinya, seorang anak, sebut saja yang bernama Kiki. Ya, Kiki ini menerima tugas dari gurunya. Ia harus mencari kata tanggung jawab. Nah, terus sesampai di rumah dia langsung membuka kamus. Nah, tentunya si Kiki ini anaknya masih kecil ya, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Dia masih kecil. Dia membawa kamusnya. Tentunya kamus itu kan besar. Nah, dia membawa kamusnya aja berat. Aduh, berat ya. Kok bukunya berat sekali. Nah, setelah dia mencari-cari, dan ayahnya juga bilang, ya sudah, tidak apa-apa, dibawa aja, terus dicari itu kata-kata yang ditugaskan oleh bu guru. Nah, terus setelah kamusnya dibawa, dia membukanya, baru dia menemukan, oh ternyata ya kata tanggung jawab ini seperti ini, bahwa seseorang harus melakukan, kalau dia melakukan harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan itu. Nah, contoh simpelnya seperti Kiki ini. Kiki ini sudah melakukan tanggung jawab. Dia sudah mencari kata-kata tanggung jawab itu. Nah, itu sudah bentuk daripada tanggung jawab, di mana dia sudah melakukan tugas daripada gurunya ini. Tentunya banyak sekali contoh-contoh tanggung jawab yang bisa dilakukan. Contohnya dalam Alkitab, ya, dalam Alkitab itu contohnya Musa, ya. Musa melakukan tanggung jawab untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Ya, dia melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dia melakukan tugas dengan sekuat tenaga. Meskipun dia merasa tidak mampu, tetapi Tuhan memberi kekuatan. Nah, itulah, kita juga seperti itu. Kita merasa tidak mampu. Duh, kok berat ya. Tetapi karena ada rasa tanggung jawab itu, ya, rasa tanggung jawab, maka kita akan melakukan sekuat tenaga, seperti yang dilakukan oleh Musa ini. Contoh-contoh lain, ya, contoh lain tanggung jawab untuk adik-adik sendiri, ya, adik-adik di sekolah. Tanggung jawabnya apa? Seperti tadi, Kiki tadi, ya. Kalau kita diberi tugas oleh bu guru, maka kita akan melakukan dengan baik, akan mencari. Kalau tidak di kamus mungkin tidak ada. Kalau di kamus pasti ada ya. Mungkin tidak ada, mungkin tanya-tanya dengan orang tua, dengan teman, ya, pasti akan menemukannya. Nah, tanggung jawab di lingkungan, ya, di lingkungan di mana adik-adik tinggal, ya. Adik-adik bisa melakukan
bersih-bersih di lingkungan baik di dalam maupun di luar rumah. Karena itu memang sudah kewajiban dan tanggung jawab kita. Seperti saat-saat ini ya, saat-saat ini adik-adik melakukan tanggung jawab, yaitu cuci tangan dengan sabun supaya bersih, supaya tidak ada penyakit yang menulari diri kita. Kita akan berbebas dari segala macam penyakit. Nah, itu udah rasa tanggung jawab kita. Kita tanpa disuruh ya. Kalau kita memiliki tanggung jawab, terutama adik-adik yang besar ini, kalau adik-adik mempunyai tanggung jawab, pasti akan melakukan segala sesuatu dengan sukacita, maka semuanya menjadi ringan. Nah, semuanya ini menjadi contoh-contoh yang boleh kita lakukan. Nah, tanggung jawab juga salah satunya tidak berbohong. Nah, kalau kita memiliki tanggung jawab, kita tidak akan berbohong, karena kita percaya kalau berbohong itu adalah dosa. Maka tanggung jawab kita adalah kita melakukan hal yang baik. Nah, itulah perintah Tuhan kepada kita semua, supaya kita tidak main-main ya dengan dengan perbuatan, segala perbuatan yang kita lakukan, karena hal itu akan mengena pada diri kita sendiri, dan kita tidak bisa berbuat semaunya, karena kita saling berhubungan dengan orang, guru, dengan teman, dan juga dengan orang tua. Nah, maka kita harus memiliki tanggung jawab dalam diri sendiri. Nah, itulah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadikan kita renungan, bahwa kita harus senantiasa hidup dalam kebenaran, maka kita akan melakukan yang baik dan melakukan ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Itulah firman Tuhan. Kiranya adik-adik boleh senantiasa hidup ya, hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang kami dengar. Biar kami Tuhan memiliki tanggung jawab dalam diri kami masing-masing, untuk kami boleh hidup kudus di hadapan-Mu, dan kami melakukan yang benar di hadapan-Mu dan di hadapan semua orang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati adik-adik yang ada di rumah, Engkau memberkati, berikan kesehatan kepada mereka, berkati sekolahnya, berkati pergaulannya, jauhkan dari hal yang buruk. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin mencuci tangan, sehingga kita dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan Tuhan memberkati adik-adik, mama papa yang ada di rumah juga. Shalom.